Selfishness atau keegoisan tidak akan membuat kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Justru selfishness itu atau keegoisan kita malah akan membawa kita kepada pertengkaran. Hello guys, welcome back with me. Gimana lagi kalau bukan di ibadah online khusus pelajar Radiance? Gimana nih sekolahnya? Ya gue tahu sih tugas sekolah gak pernah ada habisnya. Tapi kalau kita bisa manage waktu kita dengan baik, gue yakin kita semua pasti bisa nyelesainnya. So semangat ya guys. Anyway, sebagai anak Tuhan, gak cuma belajar aja nih yang jadi kewajiban kita, tapi ibadah juga. That's why gue mau ngajak kalian semua yang tinggal di kota Bandung buat join ibadah onsite kita. Ibadah onsite kita diadakan di Pasir Koja 58 pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Serta di Bandung Utara dan Kopo pada pukul 9 pagi. Di sana kalian bakal ketemu gue dan teman-teman lainnya. So ditunggu ya. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang dalam layar. Atau kalian juga bisa transfer melalui nomor rekening berikut ini. Selamat memberi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita siapin hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. Enjoy the service. Apa kabar semuanya? Mari sama kita nyanyikan dengan semangat. Semakin
Radiance, welcome to Radiance, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA seperti kalian semua. Gimana kabar teman-teman pelajar di seluruh Indonesia? Saya harap kalian tetap semangat sekolah, semangat belajar, semangat dalam segala keadaan. Karena Tuhan Yesus selalu ada menemani kamu dan menolong kamu dalam setiap waktu. Kita mau sama-sama minta tuntunan Tuhan di awal minggu ini lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta tuntunan-Mu di awal minggu ini. Kami minta penyertaan-Mu di hari-hari kami yang begitu padat. Kami minta kebijaksanaan dan hikmat agar kami bisa melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pernah dengar ayat ini enggak di Matius 5 ayat 9? Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pasti pernah ya, kalau belum pernah itu adalah salah satu dari sabda bahagia yang pernah Yesus ucapkan dalam khotbahnya di atas bukit. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut beatitudes. Ada ucapan-ucapan bahagia, berbahagialah kalau ini, kalau itu. So if you wanna be happy, kalau kamu pengen bahagia, kamu bisa baca beatitudes ini ya teman-teman. Nah di sini dibilang, saya mau garis bawahi, kalau orang yang membawa damai atau peacemakers akan disebut anak-anak Allah. So what is peacemakers? Apa itu peacemakers dan peacemakers itu seperti apa? Apa harus senyum terus setiap saat? Mau senang, sedih, kelindes, apapun, kepukul atau kena apapun jatuh senyum terus? Atau harus ramah ke semua orang kenal gak kenal di mana aja disapa? Atau seperti apa? Teman-teman, peacemakers itu bukan bicara soal penampilan lahiriah di luar. Karena bisa aja walaupun di luar kita tersenyum, tapi dalam hati kita sedang mengatakan hal-hal yang negatif tentang orang itu. Bisa aja dalam hati kita ngomong walaupun kita sambil senyum. Kita tersenyum tapi kita bilang, awas aja ya kamu ya, awas aja lihat aja nanti. Nah ada sesuatu yang keluar dari hati yang bukan sesuai dengan apa yang kita tampilkan di luar. Nah teman-teman di seri Attitude and Altitude ini, kita mau mengutamakan bahwa sikap hati kita itulah yang Tuhan lihat. Dan sikap hati kita itulah yang mendatangkan berkat, bukan penampilan lahiriah kita. Teman-teman akhir-akhir ini pernah gak kalian ngalamin beda pendapat nih misalnya. Tadi ngomong-ngomong soal peacemaker, soal peace, damai. Tapi pernah gak sih kalian beda pendapat yang akhirnya bikin jadi kayak gak damai? Beda pendapat sama teman di sekolah, atau sama saudara di rumah, atau sama orang tua sampai kita kesel. Atau siapa nih yang saat ini lagi berantem sama seseorang, lagi in a fight lah, apapun bentuknya ya. Terus kalau kamu lagi berantem sama seseorang, pernah gak kamu menyesali kata-katamu, menyesali tindakan-tindakanmu yang kamu lakukan karena kamu sedang kesal, sedang emosi. Teman-teman, waktu kita lagi emosi, entah emosi negatif, entah emosi positif, terlalu senang atau terlalu sedih atau terlalu marah, biasanya keputusan yang kita buat itu kurang tepat. So hindari untuk mengambil keputusan kalau kamu sedang dalam keadaan emosional. Sangat senang, sangat sedih, sangat marah. Hindari teman-teman, hindari mengambil keputusan di saat-saat seperti itu. Tunggu sampai kamu tenang dulu, baru berpikir lagi. Nah pengen tahu gak nih cara untuk bisa menyelesaikan konflik dengan damai? Wah seandainya dulu waktu saya ada konflik, seandainya saya tahu dan mungkin saya tahu tapi saya gak praktekin. Saya harap dulu saya bukan cuma tahu tapi juga mempraktekannya. Dan saya mau kasih tahu teman-teman, jangan sampai kelewat, praktekkan cara untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Karena Tuhan akan mendatangkan berkat ketika kita mencari dan mengusahakan perdamaian. Semua orang pasti tahu rasanya ngalamin konflik, betul ya? Itu gak perlu diajarin, bahkan anak kecil pun udah bisa konflik sama sesama anak kecil. Rebutan mainan atau saling dorong udah bisa, gak usah diajarin. Tapi gak semua orang tahu cara buat menyelesaikan konflik dengan damai. In peace, gak ada banyak yang tahu, gak terlalu banyak. So kita mau lihat dulu apa sih damai itu? What is peace? Kalau kita foto, kita sering ayo foto peace, peace. Kayaknya itu gaya-gaya kita gitu ya, peace. Sebenarnya apa sih peace itu? Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ini bahasa Indonesia yang baik dan benar ya teman-teman. Damai adalah 1, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman. Yang kedua, tentram,
tenang. Yang ketiga, keadaan tidak bermusuhan dan rukun. Itu adalah definisi damai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ berarti ada definisi bahwa damai itu artinya tidak berperang, tidak bermusuhan, situasinya tentram, aman. Bagi kita, mungkin kita ngerasa damai, aduh damai banget nih di sini. Kalau misalnya lagi sendirian ya. Kalau misalnya lagi di satu tempat yang tenang, kamu lagi sendirian, lagi nge-chill aja. Atau lagi disebut healing deh. Ya saya lagi butuh healing nih ke tempat tenang. Nah mungkin kamu ngerasa aduh damai banget nih, damai banget gitu ya. Atau mungkin kita ngerasa damai kalau kondisi di rumah lagi tenang. Gak ada yang rusuh-rusuh, gak ada yang buru-buru, gak ada yang konflik rebutan atau membuat suara-suara yang bising. Atau waktu kamu akhirnya baikan sama teman kamu setelah beberapa lama ada perbedaan pendapat, ada tense di antara kalian dan disitulah kamu ngerasa lega, relief, tenang akhirnya gak galau lagi, akhirnya bisa pergi sekolah dengan tenang, bisa tidur dengan tenang, gak mikirin aduh kalau mau tidur mikirin aduh besok sekolah kok rasanya males soalnya lagi ribut nih sama si ini, lagi gak enak sama si itu, lagi awkward. Teman-teman, peace is a great thing, right? Peace itu, damai itu sesuatu yang memang luar biasa dan kita semuanya menyukai kedamaian. Kita senang kalau kondisi di sekitar kita ini damai. Tapi sayangnya kita gak menghargai kedamaian itu sampai kedamaian itu hilang dari tengah-tengah kita. Kita gak menghargainya, kita pikir biasa aja. Itu mah memang sudah selayaknya terjadi. Enggak loh teman-teman. Ada satu cerita, 2 orang adik kakak. Mereka berjarak kurang lebih 3-4 tahun deh beda umurnya. Suatu hari mereka berantem. Biasanya setiap hari mereka damai aja, tenang aja. Everything just goes nicely and smoothly. Semuanya berjalan biasa aja. Mereka pikir itu adalah situasi yang normal. Teman-teman, until one day ada sesuatu terjadi, sesuatu yang sebenarnya gak terlalu penting. Sang adik sedang merasa bete di sekolah karena dia sedang ada problem dengan temannya. Dia bawa tuh problemnya ke rumah. Dia masih kesel, dia ngerasa wah diperlakukan tidak adil oleh temannya. Dan dia ngerasa bahwa wah saya harus meluruskan masalah ini dengan temannya. Lalu dia pulang ke rumah, dia bilang sama kakaknya, "Kak, saya harus bereskan masalah ini dengan teman saya." Kakaknya bilang, "Oh kalau masalah seperti itu gak perlu kamu harus membereskan sampai gimana, cukup maafkan saja." Lalu sang adik bilang, "Gak bisa gitu dong, saya harus membereskan. Ini menyangkut nama baik saya, menyangkut masa depan saya di sekolah. Nanti saya diomongin apa kalau saya dibilang seperti ini. Sang kakak bilang, "Udahlah jangan nyari keributan, tenang aja, terjadi perbedaan pendapat." Sang adik merasa harus dibereskan, yang kakak bilang udah maafin aja, gak usah diapa-apain lagi nanti malah makin parah. Akhirnya karena si adik masih kesal dengan kondisi di sekolah, lalu dia tumpahkan kekesalannya pada sang kakak. Wah mereka hampir saja terlibat pertengkaran yang lebih besar lagi. Adiknya marah, kakaknya bingung, loh kenapa jadi marahnya seperti ini. Lalu adiknya gak mau ngomong sama kakaknya juga jadi makin bingung. Dan selama 3 hari di dalam rumah mereka gak saling ngomongan. Ada di sini yang pernah di rumah gak saling ngomongan sama saudaranya atau sama orang tua. Gimana rasanya teman-teman? Pasti gak enak ya. Dan selama 3 hari itu suasana rumah berubah. Orang tua mereka juga mau ngajak makan bingung. Mau ngajak bercanda gak dianggap. Suasananya jadi serba awkward. Kalau dari definisi damai menurut KBBI sudah tidak ada lagi itu, sudah tidak sesuai karena tidak ada hal yang nyaman, tidak ada kenyamanan, tidak ada kerukunan. Akhirnya hari itu waktu kakaknya lihat wah ini adik saya kayaknya lagi sangat-sangat marah. Ya sudah, dia berusaha ngomong gak dianggap, gak didengar. Akhirnya selama 3 hari itu di rumah menjadi complete silence. Rasanya pasti gak nyaman banget. Dan barulah di situ mereka menyadari bahwa yang namanya damai itu baru kerasa ketika damai itu tidak ada. Segala hal yang terjadi di hari keempat mereka baikan.
Di hari keempat mereka mulai ngobrol lagi seperti biasa. Karena sang adik sudah membereskan masalahnya yang terjadi di sekolah. Dia sudah damai dengan teman di sekolahnya dan dia bawa pulang juga damainya ke rumah. Akhirnya suasana di rumah menjadi seperti biasa lagi. Padahal itu bukan biasa ya. Ada damai di tengah-tengah rumah kita itu adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal having fights atau berantem-beranteman and making peace. Having fights and making peace, damai dan berantem, konflik dan berdamai. Tuhan mau mengajarkan kita soal membawa damai. Membawa damai yang ada di dalam hati kita. Remember, our attitude will bring us to our altitude. Kita mau baca sama-sama di kitab Yakobus. Di kitab Yakobus ini ada banyak hal-hal yang Yakobus tulis dan perintahnya sangat straightforward, sangat jelas ya. Dibilang gini, Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati, mentingin diri sendiri, akhirnya ada kekacauan, ada perbuatan jahat. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia itu juga ada di dalam hal-hal yang Yakobus tuliskan. Yakobus 4 ayat 1 disambung. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jelas banget ya Yakobus menjelaskan di sini. Kenapa sih kita bertengkar? Kenapa sih kok terjadi ada perkelahian? Dan kenapa sih kayaknya udah berdoa tapi nggak ada jawaban doa juga? Pernah di sini teman-teman mungkin kamu berdoa tapi nggak ada jawaban doa. Mungkin Yakobus bilang mungkin bukan karena nggak berdoa. Maybe you did pray, kamu berdoa tapi kamu salah berdoa. Karena doa yang kamu naikkan adalah doa untuk kepentingan diri kita sendiri. Teman-teman, kenapa kita bertengkar atau kenapa terjadi konflik di antara kita? Jawabannya karena kita manusia yang egois. Karena kita manusia, kita ingin sesuatu untuk diri kita sendiri. Menurut Yakobus, kita berantem karena yang pertama, kadang kita serakah. Sebaik-baiknya orang, kadang-kadang ada aja ya miss-nya. Kadang kita serakah, kita harus mendapatkan apa yang kita pengen dan kita marah kalau kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua kadang-kadang kita self-centered. Kita fokus sama diri kita sendiri. Kita mungkin nggak pengen egois. Gak ada yang niat, saya bertekad saya akan jadi manusia paling egois sedunia. Gak ada. Bahkan kalau ada yang dibilang, ih kamu egois banget. Enggak, saya gak egois kok. Biasanya orang egois gak merasa dia egois ya. Tapi kadang-kadang walaupun kita gak pengen egois, kita lupa untuk memikirkan orang lain. Waktu kita bertindak, waktu kita berkata-kata, kita lupa memikirkan perasaan orang lain. Kita lupa memikirkan kalau saya melakukan ini, apa dampaknya bagi orang lain? Apa dampaknya kepada teman-teman yang lain? Kita nggak berpikir tentang orang lain. Kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri. Kita hanya sibuk pikirin bahwa, oh demi saya, oh this is for me, this is for my good, untuk keuntungan saya, untuk kesehatan saya. Kita nggak berpikir orang lain gimana. Yang ketiga, kadang kita defensif. Kita membela diri. Walaupun mungkin kita salah, walaupun mungkin memang kita yang ngelakuin kesalahan, tapi kita bela diri, kita defensif, kita nggak mau kalau kita mengaku salah. Waktu kita lagi insecure mungkin, kita lagi takut ketahuan salah nih. Kita ngerasa kacau, kita ngerasa galau. Nah disitulah kita akan cenderung melindungi diri sendiri. Kita akan cenderung ngerasa bahwa saya benar. Kita menolak orang lain, kita menolak kata-kata orang. Because when we are hurting, we often hurt others. Kalau kita sedang tersakiti, tanpa sadar kita akan menyakiti perasaan orang lain juga.
Kalau kamu tahu orang-orang yang paling menyakiti, yang paling sering nyakitin kamu, kemungkinan dia juga orang-orang yang sedang sakit hatinya. So give them prayer, give them your prayer. Itu adalah salah satu tindakan nyata bahwa kamu tidak egois, bahwa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri aja. Selfishness atau keegoisan tidak akan membuat kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Dan gak akan membuat kita jadi hidup bahagia. Gak akan membuat hidup kita jadi jauh lebih baik. Justru selfishness itu atau keegoisan kita malah akan membawa kita kepada pertengkaran dan merusak persahabatan. Baik persahabatan dengan sesama dan juga persahabatan dengan Tuhan. Kita balik lagi yuk ke Yakobus 3 ayat 16 tadi yang dibilang bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas, ini adalah jalan keluarnya dari Tuhan ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Artinya murni berarti tidak ada motivasi lain selain ingin berdamai. Tidak ada udang di balik bakwan ya teman-teman. Gak ada maksud lain, gak ada maksud politis, whatever is it. Semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hikmat dari Tuhan yang pertama itu adalah murni. Selanjutnya pendamai, peacemakers. Lalu peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. So, kalau kamu pengen tahu, wah this is from God or not, ini Tuhan atau bukan, cek. Munafik gak nih? Jujur gak nih? Tulus gak nih? Kalau udah lihat, wah ini sih kayaknya di depan ngomongnya apa, di belakang ngomongnya apa. Mungkin itu bukan roh Tuhan, mungkin itu bukan roh kudus, tapi itu roh kudus ya teman-teman. Jangan mau, tolak dalam nama Tuhan Yesus dan mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dikatakan bahwa buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ada kata-kata mengadakan damai. Berarti tadinya damainya belum tentu ada. Yakobus menyebut tentang kita ini adalah pembawa damai. Peacemakers, pembuat damai. Peacemakers, peace, make, earth. Artinya damai itu tidak terjadi begitu saja. Bukan tiba-tiba ada. Tapi ada yang membawanya, ada yang membuatnya, ada sang peacemakers itu. Dan dibilang bahwa kalau kamu membawa damai, kamu adalah anak-anak Allah. Peace needs to be made. We have to make it. Bukan tiba-tiba sulap, tada, selalu damai dalam gereja, selalu damai dalam rumah. Gak seperti itu. Kalau ada pembawa damai, kalau ada the peacemakers, maka pembawa damai itu akan diperlukan dalam situasi yang penuh konflik. Dan bukan dalam situasi yang memang sudah damai. Kalau udah damai gak perlu lagi peacemakersnya. Tapi bukan berarti semua konflik harus dihindari ya teman-teman. Yakobus mengatakan agar kita jadi peacemakers dan bukan peacekeepers. Wah, bedanya apa tuh Kak? Peacemakers and peacekeepers. Peacekeepers itu diam aja kalau ada sesuatu yang salah. Gue diam aja deh biar gak ribut. Udahlah biarin aja biar gak ada keributan. Dan diam aja kalau ada sesuatu yang tidak nyaman terjadi. Gak apa-apa lah, biarin aja lah, diam aja lah. Ada kesalahan, ada yang nyontek, ada yang mencuri, ada yang berbuat kejahatan, ada yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Peacekeepers, diem aja. Nanti kalau ditegur nanti dia bete. Teman-teman, making peace isn't the same as keeping the peace. Beda antara pembawa damai dan penjaga damai. Karena Tuhan Yesus gak pengen kita diem aja ketika kita melihat ada sesuatu yang salah dan berlawanan dengan firman Tuhan. Itu bukan kasih. Karena kasih itu gak akan diam aja kalau ada yang diperlakukan tidak adil. Kasih itu akan bersuara untuk membela kebenaran. Yakobus mengatakan bahwa untuk menjadi pembawa damai, kita perlu hikmat dari Tuhan. Artinya kita gak bisa bawa damai dengan kekuatan kita sendiri. Karena tadi di awal Yakobus juga bilang bahwa kita ini manusia yang penuh dengan keegoisan. So, kalau kita pengen membawa damai, kita pengen jadi peacemakers, kita perlu Tuhan.
Tuhan yang akan mengajarkan kita bagaimana caranya untuk menjadi peacemaker. Peacemaker di rumah kamu, peacemaker di sekolahmu, peacemaker di tengah geng bermainmu, di tengah keluargamu. Tuhan Yesus akan mengajari kamu untuk jadi peacemaker karena Dia, Tuhan, adalah Sang Raja Damai. Dialah Jehovah Shalom. Dialah King of Peace. Raja Damai sendiri yang bakal mengajari kita untuk membawa damai dimanapun kita berada. Tentu kita belum sempurna. Tentu kita masih terus perlu belajar sampai selama-lamanya sampai kita kembali kepada Tuhan. Terus belajar untuk bisa bawa damai. Tuhan Yesus akan mengajari kita untuk menjadi seorang peacemakers lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari. So kalau kita gak baca firman, gak ada manual booknya guys. Jadi jangan lupa baca firman tiap hari. Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun kita. Waktu kita gak baca firman, kita tanpa sadar akan ngeblank. Akhirnya kita hanya akan melakukan semua kegiatan tanpa ada tuntunan Tuhan. Dan lewat Roh Kudus yang akan menuntun kita setiap saat. Nah, kita balik lagi yuk ke ucapan bahagia yang dikatakan Yesus di Matius 5 ayat 9. Kalau dibilang bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kamu akan disebut anak Allah, sons of God kalau kamu membawa damai. Nah, Yesus sendiri mengajarkan agar kita jadi orang yang berjuang untuk menciptakan perdamaian. Bukan mengambil keuntungan buat kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita pengen menciptakan perdamaian, ada kalanya kita harus mengorbankan sesuatu. Mungkin kita harus bilang bahwa orang terdekat kita, kalau memang dia salah, kita harus berani mengatakan bahwa yang ini benar, yang ini salah. Kita gak bisa membenarkan semua tindakan orang itu karena dia sahabat kita. Dan kita menyalahkan tindakan orang itu karena dia bukan sahabat kita. Kita harus melihat dengan kacamatanya Tuhan. Minta hikmat Tuhan supaya ada damai yang terjadi. Nah, waktu kita melakukannya, kita disebut berbahagia dan disebut anak-anak Allah. Ini sangat berlawanan dengan apa yang manusia, orang-orang biasa lakukan, termasuk kita juga ya. Karena kita biasanya ingin yang terbaik bagi diri kita sendiri. Setuju ya? Semua pengen yang terbaik buat diri kita sendiri dong. Ini juga berlawanan dengan apa yang dunia ajarkan lewat sosmed, lewat semua yang kita dengar, kita lihat, kita scroll. Sosmed itu mengajarkan bahwa yang keren adalah yang paling dominan, bukan yang bawa damai. Yang paling keren itu adalah orang yang paling kuat, yang paling menang dengan segala cara. Itulah yang dibilangnya wow banget gitu. Padahal Tuhan Yesus menunjukkan dengan dirinya sebagai contoh. Tuhan Yesus nunjukin dia bukan yang paling keren, dia mati di kayu salib bukan cara yang paling keren. Bahkan faktanya mati di kayu salib itu adalah cara mati yang paling memalukan, yang paling parah deh pada saat itu. Kedatangannya ke dunia, kematiannya di kayu salib, itu adalah demi pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Tuhan Yesus membawa damai dengan cara mengorbankan dirinya untuk jadi korban tebusan. Sehingga damai itu menjadi milik kita. So, how can we contribute to be a peacemakers? Gimana caranya supaya kita bisa berkontribusi untuk menjadi sang pembawa damai? Gampang banget teman-teman. 1, stop drama. Stop drama. Jangan dimulai dramanya. Don't even start it. Gimana caranya? Kalau kita tahu bahwa ini potensi jadi drama nih. Kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Cara kita melihat orang yang mungkin lagi berpotensi membuat drama, gerak tubuh kita. Kalau kita bertindak bahwa ada apa nih? Gak tahu nih. Kita lihat lirik kiri, lirik kanan. Atau kita menunjuk dengan wajah kita. Si itu tuh, si ini nih. Tahu gak sih? Ya gak sih? Parah banget. Akhirnya we created. Kita yang menciptakan drama itu. Jadi yang pertama, kalau kamu pengen jadi peacemaker, stop the drama. Jangan bikin dramanya, don't start it. Diam aja. Don't be a drama starter, but be a drama stopper. Kalau kamu lihat ada orang yang mau memulai drama, you can be a drama stopper. You can say that, I don't think this is right. Kayaknya ini gak betul. Teman-teman, untuk jadi drama stopper, itu bukan masalah usia. You can be the drama stopper dari saat ini. Bahkan
Faktanya kamu harus latih dirimu menjadi penghenti drama-drama yang ada. Karena drama itu ada di mana-mana. Yang kedua, build a bridge. Bangun jembatan, jangan dihancurkan. Kita ingin membalas ya kalau kita disakiti. Kita pengen balas dengan kata-kata yang lebih parah. Kalau dia menghina, kita pengen hina balik. Kalau kita disakitin lewat kerugian-kerugian yang kita alamin, kita pengen balas dendam. Tapi justru kalau kita membalas dendam, kalau kita mengatakan yang lebih parah lagi, lebih jahat lagi, kita membakar jembatan antara kita dengan orang tersebut. Tapi kalau misalnya kamu ada dalam relasi yang gak sehat. Gak sehat itu tandanya apa ya? Teman-teman, relasi yang gak sehat tandanya adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan. So if you wanna check, is it healthy relationship or not? Check it to the word of God. Bandingin, compare sama firman Tuhan. Cari tentang firman Tuhan, tentang relasi. Cari kasih itu seperti apa ya. Kalau kamu ada dalam unhealthy or toxic relationship, cara terbaik adalah pergi, go away, walking away. Sama seperti kalau kamu tahu bahwa ini makanan beracun nih. Ini makanan gak sehat, makanannya toksik. Gak perlu berusaha untuk menawar racunnya, memperbaiki makanannya, gak perlu. Tinggalin aja. Jangan dimakan, jangan disentuh. That's all. Bagi Yesus, kalau ada relasi yang masih bisa diperbaiki, yang gak toksik ya, perbaikilah. Yesus akan merangkul kembali sehingga relasi itu dapat dibangun lagi. Kalau ada miscommunication, dua-duanya orang yang baik, dua-duanya orang yang tulus, tapi cuma karena miscommunication, bangun kembali relasi itu. Tapi ingat, kalau toksik, kalau unhealthy, gak sesuai firman Tuhan, harus diapain teman-teman? Sama seperti makanan yang beracun, tinggalin. Jangan even dicoba. Cobain deh dikit. Teman-teman, walaupun sedikit racun itu akan memberi dampak pada tubuh kita. Yang ketiga, fight for others. Berjuang buat orang lain, bukan cuma buat dirimu sendiri. Dan ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Seringkali kalau ada konflik, kita pengen membela diri dan pengen tahu, jadi siapa nih yang salah? Jadi sebenarnya siapa nih yang memulai duluan? Siapa yang benar, siapa yang salah? Teman-teman, a peacemakers, pembawa damai akan mencari jalan keluar dan bukan menunjuk si ini, si itu, bukan. Semakin kita belajar dewasa dalam Tuhan, semakin kita mau mencari jalan keluar dan bukan menunjuk siapa yang benar, siapa yang salah. Yang keempat, paling penting teman-teman, you have to make peace with God. Kamu harus berdamai dulu dengan Tuhan, Sang Raja Damai. Bukan hanya damai sama orang-orang, tapi yang paling utama adalah damai dengan Tuhan. Caranya gimana Kak? Kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cara berdamai dengan Tuhan adalah menerima Dia sebagai Tuhanmu, menerima Dia sebagai Rajamu. Itulah cara untuk berdamai dengan Tuhan. Kalau kamu udah pernah terima Tuhan Yesus, tapi kamu jauh dari doa, jauh dari baca firman Tuhan, berdamailah dengan Tuhan, berdoa lagi, ngobrol lagi dengan Tuhan, buka Alkitabmu atau pencet, mulai lagi kegiatan menjurnalmu, dan mulai lagi untuk membawa firman Tuhan ke dalam kehidupan sehari-harimu. Di hari ini, di minggu ini, di akhir seri dari Attitude and Altitude, saya mau ajak teman-teman untuk mengambil keputusan, untuk mengubah sikap hatimu. Ubahlah attitude kamu ketika kamu belajar untuk lebih mendengarkan daripada berbicara. Listen like a champion. Kamu belajar untuk menerima semua orang dengan sepenuh hati, enggak milih-milih. Kamu belajar untuk berbicara dengan hati, enggak cuma bicara asal bicara. Dan kamu mau untuk menjadi sang pembawa damai, untuk menjadi peacemakers, bukan seseorang yang menjadi pembuat drama. Be a peacemakers, not a drama maker. Teman-teman, your attitude will determine your altitude. Semuanya dimulai dari hati, bukan dari penampilan luar. Orang boleh sangat pintar secara akademis, tapi kalau hatimu tidak mau belajar untuk terus berubah, semakin disempurnakan seperti Kristus, maka kepintaran kita itu tidak ada gunanya. Karena kepintaran kita seharusnya untuk memuliakan nama Tuhan, to bring glory to Jesus, untuk memuliakan nama Tuhan di rumah kita, di rumah Tuhan, dan di seluruh tempat dimanapun kita berada. Hari ini saya mau challenge kamu
who wants to make a peace with God. Kalau kamu pengen berdamai dengan Tuhan, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, ini waktunya. Saya mau tantang kamu berdoa bersama-sama dengan saya. Ikuti perkataan-perkataan saya dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan. Karena kalau kamu mengatakan dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka saat itu juga kamu ada dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang yang berdosa. Saya butuh Engkau, saya perlu Engkau. Saya ingin berdamai dengan Tuhan agar ada relasi yang erat, yang intim antara saya dengan Tuhan. Ampuni dosaku, aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya, kalau kamu sudah pernah terima Tuhan Yesus tapi kamu jauh dari firman Tuhan, kamu jauh dari kehidupan doa yang sehat, ini waktunya untuk kamu kembali pada Tuhan untuk mengatakan bahwa semuanya dimulai dari sikap hati yang benar. Mari datang pada Tuhan dengan sikap hati yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Submit to God. Tuhan Yesus, kami datang merendahkan hati kami dengan segala keberadaan kami. Kami mengakui kalau hari ini kami jauh dari Tuhan. Kehidupan doa kami tidak sehat. Kami minta Tuhan ada pemulihan dari Tuhan. Ada pemulihan antara hubungan kami dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hubungan yang erat dengan Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Itulah yang menjadi sumber untuk kami bisa melangkah terus dalam kehidupan ini. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih daripada apapun. Your love is better than life. Engkaulah cinta kami. Engkaulah yang layak menerima seutuhnya dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil ketika engkau melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan yang menyertai engkau selama hatimu mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, memang tidak mudah untuk melatih sikap hati kita. Kita butuh komunitas yang sehat. Tidak sempurna, tapi semuanya ingin untuk kenal Tuhan. Nah, kamu bisa scan QR Code di bawah ini untuk join cell group yang ada. Dan juga kamu bisa minta didoakan dan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend, God bless you.